Baiklah, karena pesertanya udah 16 orang, kita langsung mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview beberapa soal mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Untuk tarif pajak kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ini tarif pajaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17. Di dalam tabel ini bisa kalian lihat, ini masih sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh perhitungan yang pertama. Ini untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan. Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji bulanan berupa gaji pokok sebesar 6 juta rupiah. Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Dia sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Berarti K 0. Maksudnya kawin dan belum mempunyai anak. Anaknya 0. Bagaimanakah perhitungan PPh-nya? Yang pertama, kita hitung dulu gaji sebulan sebesar 6 juta rupiah. Kemudian pengurangnya apa saja? Di sini pengurangnya. Yang pertama, biaya jabatan. Ini sebesar 5% dari gaji sebulan. Jadi 5% dikali 6 juta sebesar 300.000. Kemudian yang kedua, iuran pensiun. Ini sebesar 100.000. Nah, untuk pengurangnya ini ditambahkan menjadi 400.000. Kemudian untuk mencari penghasilan neto sebulan, ini gaji sebulan dikurangi dengan jumlah pengurang. 6 juta dikurang 400.000, jadi sebesar 5.600.000. Kemudian kita mencari penghasilan neto setahun. Tadi kan penghasilan neto sebulan, jadi tinggal dikalikan saja selama 12 bulan ya. 5.600.000 dikali 12 bulan sebesar 67.200.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan PTKP. Kita menghitung PTKP-nya dulu. Itu yang karena dia K0, jadi perhitungan PTKP-nya untuk wajib pajak itu sendiri itu akan diberikan insentif 54 juta. Kemudian karena dia menikah ditambahkan dengan WP menikah. Jadi ditambah dengan 4.500.000. Untuk PTKP-nya ini totalnya sebesar 58.500.000. Nah, penghasilan kena pajaknya ini dikurang 67.200.000 dikurang dengan 58.500.000. Jadi penghasilan kena pajaknya sebesar 8.700.000. Jadi untuk PPh terhutang pasal 21 untuk 1 tahun, ini karena di bawah 50 juta ya, jadi dikali dengan 5%. Sebesar 435.000. Ini untuk 1 tahun. Jadi untuk PPh pasal 21 terhutang selama sebulan itu dibagi 12, jadi 36.250 rupiah. Sampai di sini ada yang bertanya mengenai contoh soal untuk yang pegawai tetap dengan gaji bulanan, cara perhitungannya. Cukup jelas? Ya, lanjut ya. Ya, Bu. Perhitungan yang kedua, ini untuk perhitungan yang pegawai pensiun. Langsung ke contoh soal. Raden Suryaman ini menikah dengan
2 orang anak yang masih menjadi tanggungan. Ia bekerja sebagai pegawai tetap di PT Indorejo dengan gaji sebulan sebesar 12.500.000. Raden Soryaman setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar 250.000. Kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Indorejo, terhitung sejak 1 Juli 2013, Raden Suryaman akan memasuki masa pensiun. Nah, bagaimana perhitungan PPh pasal 21-nya? Yang pertama sama, kita letakkan dulu gaji sebulannya sebesar 12.500.000. Kemudian pengurangnya apa saja? Yaitu biaya jabatan 5% dari gaji sebulan. Ini kalau dijumlahkan, tolong bantu jumlahkan berapa ini? Dibantu hitung. Hasilnya berapa? Berapa hasilnya? 5% dari 12.500.000. 625, Bu. Iya, 625.000. Khusus untuk biaya jabatan ini yang bisa dicantumkan sebagai pengurang itu maksimal hanya 500.000. Jadi lebih dari 500.000 itu hanya 500.000 maksimal yang bisa menjadi pengurang. Gitu. Tolong diingat ya. Kemudian yang kedua pengurangnya ialah iuran pensiun. Di sini adalah 250.000. Kemudian kita jumlahkan jadi 750.000. Untuk mencari penghasilan neto sebulannya, ini gaji bulanan itu tadi yang gaji sebulan dikurangin dengan pengurangnya. Jadi hasilnya 11.750.000. Nah, karena terhitung sejak 1 Juli 2013, Raden Suryaman akan memasuki masa pensiun. Jadi kita akan menghitung yang masa kerja selama dia bekerja dari Januari sampai dengan Juni. Itu ada 6 bulan ya. Jadi dikalikan dengan 6 bulan. 11.750.000 dikali dengan 6 bulan. Hasilnya 70.500.000. Kemudian kita menghitung PTKP-nya. Untuk WP ini 54 juta, sama seperti yang di atas. Kemudian dia menikah 4.500.000. Kemudian dia memiliki 2 orang anak atau 2 orang tanggungan. Nah, setiap tanggungan ini akan dikalikan dengan 4.500.000. Karena 2 orang tanggungan, maka dikalikan dengan 2 sebesar 9 juta. Maka PTKP totalnya ini sebesar 67.500.000. Ini total dari semuanya yang udah dijumlahkan. Untuk perhitungan PTKP ini masih ada yang ragu? Sudah jelas untuk perhitungan PTKP? Sudah ya, alhamdulillah. Kemudian untuk mencari penghasilan kena pajak itu yang tadi ini 6 bulan yang 70.500.000 dikurang dengan PTKP 67.500.000, hasilnya 3 juta. Nah, karena dia kurang dari 50 juta, maka dia hanya dikalikan dengan 5%. Hasilnya 150.000. Ini 150.000 ini untuk 1 tahun atau 1 bulan? 1 bulan, Bu. Gimana? 1 bulan. 1 bulan? Iya, Bu. Iya. Yang lain gimana? 150.000 ini untuk 1 tahun apa 1 bulan? 1 tahun. 1 bulan. 1 tahun, 1 bulan. Bingung? 1 tahun apa 1 bulan? 1 bulan, Bu. 1 bulan, Bu. Itu bagi 6 itu apa sih? 6 bulan.
Ya, gimana? 1 bulan, Bu. 1 bulan. Yang 150 itu 1 bulan. Gimana? 1 tahun, Bu, 1 tahun. Itu PPh 21 terutang selama sebulan. 150 itu dibagi 6 bulan. Jadi per bulannya 25.000, Bu. Oke, jadi 105 ini kan 5% dari 3 juta adalah 150.000. Nah, 150.000 ini merupakan PPh pasal 21 terhutang untuk 6 bulan. Untuk 6 bulan. Ya, untuk 6 bulan. Maka bagaimana kita cara mencari untuk yang per bulannya? Ya dibagi 6 Dibagi karena 6. Ya, karena ini tadi untuk 6 bulan kerja, ya. Kan yang selebih 6 bulan kan dia udah pensiun, kan? Iya, Bu. Iya nggak? Iya nggak? Iya kan? Jadi kita mencari PPh pasal 21 terhutang selama dia masih bekerja, yaitu 6 bulan awal dari Januari sampai Juni. Jadi ini untuk 6 bulan, 150. Kalau dia mau melunasi 6 bulan masa kerja dia, itu 150.000 totalnya. Tapi kalau dia bayarnya per bulan, itu 25.000 per bulan. Kalau 6 bulan 150.000. Jadi bukan per tahun ya, karena dia kan nggak genap 1 tahun kerjanya. Dia 6 bulan terakhir itu sudah pensiun. Gitu ya, paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana cara menghitung PPh terhutang jika dia sudah pensiun? Nah, untuk gaji selama dia masih menjabat sebagai karyawan tetap dan selama dia pensiun itu tentu nominalnya akan berbeda ya gaji bulanannya. Nah, ini dimisalkan gaji sebulan selama pensiun itu sebesar 4 juta, 4 juta sebulan. Jadi setelah dia pensiun itu 4 juta sebulan. Nah, yang menjadi pengurangnya itu biaya pensiun 5% dari 4 juta. 4 juta ini. Sebesar 200.000. Jadi 4 juta dikurang 200 itu 3.800.000. Itu penghasilan neto sebulan. Nah, nanti penghasilan neto sebulan ini disetahunkan dikali dengan 12. Dikali dengan 12 sebesar 45.600.000. PTKP-nya masih sama, PTKP-nya yang dengan perhitungan di atas. Sebesar 67.500. Jadi 45.600 dikurang 67.500 berapa hasilnya? Tolong bantu hitung. Berapa tadi, Bu? 45.600 dikurang 122.100.000 itu minus ya. Ya, minus, Bu. Ya, karena dia minus hasilnya, maka tidak ada PPh 21 yang terhutang atau tidak kena pajak atau nihil, begitu ya. Karena dia perhitungannya minus. Sampai sini? Paham? Berarti gajinya tuh habis bayar pajak aja ya, Bu? Gimana? Itu kan tadi minus ya, Bu? Berarti gaji yang didapat itu habis bayar pajak aja ya, Bu? Bukan gitu. Oh, bukan. Bukan gitu. Jadi kan kalau dia udah pensiun, dia mendapatkan per bulan itu 4 juta. Kita menghitung berapa sih pajak yang dikenakan kalau penghasilannya jadi 4 juta setelah pensiun gitu ya. Jadi justru nggak dikenakan pajak, dia nggak bayar pajak karena pendapatannya itu sedikit gitu. PTKP ini kan subsidi. Maksudnya untuk kebutuhan dia gitu kan, pengurang
pengurang untuk ini hasil penghasilan dia gitu. Jadi penghasilan neto ternyata lebih kecil daripada PTKP, penghasilan tidak kena pajak gitu. Jadi karena dia minus jadinya nihil. Tidak ada yang harus disetorkan ke pajak gitu. Malah dia nggak bayar pajak malahan. Karena sedikit gitu. Bukan malah gajinya untuk bayar pajak semua, enggak. Kalau kita flashback ke atas ya, flashback ke atas ini kan tadi gajinya berapa? 12 juta? 500.000 ya? Ya. Nah, ini tuh dari soal ini tuh, dari gaji dia yang sebesar 12.500.000 per bulan tuh, pajak yang dia bayarkan tuh hanya sebesar 25.000 aja loh sebulan gitu. Bukan banyak ya. Iya, Bu, paham. Ya gitu ya. Iya, Bu. Jadi dia per bulan tuh dikena pajaknya tuh hanya sebesar 25.000 aja dari 12.500.000 gitu. Jadi bukan penghasilannya habis untuk bayar pajak begitu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Lanjut, Bu. Oke, lanjut ke perhitungan mana lagi ya? Bawah, perhitungan 4. Langsung ke contoh. Perhitungan keempat ini untuk yang bukan pegawai tetap. Yang bukan pegawai tetap, ya. Jadi Pandu adalah seorang komisaris di PT Fajar yang bukan pegawai tetap dalam tahun 2018, yaitu bulan Desember menerima honor sebesar 60 juta. Jadi honornya ini 60 juta. Kemudian untuk selama 1 tahun ya, Bu? Ya, selama 1 tahun sudah diakumulasikan, udah ditotalkan itu 60 juta. Dia bukan pegawai tetap ya. Dia Ya, Bu. bukan staf. Kemudian cara menghitungnya, karena dia bukan pegawai tetap, itu langsung dikalikan dengan tarif pajak. Karena dia 60 juta, dia masuk ke platform yang pertama ya, 5%, itu kan sampai batasnya 50 juta. Jadi masih ada sisa 10 juta kan. Nah, 10 juta itu dia akan masuk ke yang lapisan kedua, yang 15% gitu. Jadi yang lapisan pertama ini kan hanya sampai 50 juta. Ini dikalikan 5%, sebesar 2.500.000 hasilnya. Kemudian sisanya, karena 60 juta, sisanya tentu 10 juta, ini akan masuk ke 15% tarifnya. Jadi 1.500.000. Kemudian ditambahkan ya, jadi totalnya 4 juta. Jadi penghasilan dia selama 1 tahun 60 juta itu, pajak yang dikenakan adalah 4 juta rupiah selama 1 tahun. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Yes, Bu. Yang ini gampang ya, langsung nggak pakai PTKP segala. Kemudian perhitungan selanjutnya, perhitungan ini diterapkan kepada bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Jadinya dia bukan pegawai dan dia sifatnya tidak rutin gitu ya. Jadi kapan ada perbaikan gitu ya. Contohnya, Fadel melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Sekawan dengan fee sebesar 5 juta. Ini kan kita nggak tahu ya kapan ada orang mau perbaiki, kapan ada orang mau pelanggannya tuh, jadi nggak ini, kapan ada yang tetap atau enggaknya. Karena dia
Sampai mana tadi? Perhitungan 5 ya. Karena dia bukan pegawai yang menerima imbalan dan tidak bersifat berkesinambungan. Jadi untuk perhitungannya itu sesuai dengan formulasi yang ada di tabel ini, itu masuk ke 5% dikali dengan 50% lagi. Kemudian baru dikali dengan fee-nya tadi, bayarannya, honornya, 5 juta. Jadi dari 5 juta ini dikenakan PPh 21 yang terhutang itu sebesar 125.000 gitu ya. Jadi di tarif yang pertama 5% dikalikan lagi dengan 50%. Kalau misalnya 5 juta dikali 5% berapa? 5 juta kali 5%. 250. 250 ya. Jadi dia lebih murah lagi ya jatuhnya ya. Pajak yang mesti dibayar. Iya. Iya, Bu. Itu Lebih 125. ringan lagi ya. Oh, dibagi 2 berarti nak, Bu. 250 itu dibagi 50% ya? Ya. Berarti kan intinya karena dia bukan pegawai tetap dan menerima imbalannya itu nggak rutin gitu. Dia tidak bersifat kesinambungan. Jadi kayak jarang-jarang gitu dia dapatkan fee dari jasa dia. Jadi tarif pajaknya itu setengah lebih murah dari tarif biasanya gitu ya. Kalau yang biasanya kan 5% dikalikan dengan 5 juta ya. Tadi 250 ya. Iya, Bu. Nah, ini tuh lebih ringan lagi daripada yang tarif biasa karena dia bukan pegawai tetap dan juga imbalannya nggak bersifat rutin ya, nggak bersifat berkesinambungan gitu ya. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut ya. Perhitungan 6. Perhitungan 6. Ini diterapkan bagi penerima penghasilan sebagai peserta kegiatan. Contohnya, Taufik adalah seorang pemain bulu tangkis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia dan menjuarai turnamen Indonesia terbuka dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta. Berapakah PPh 21 yang terhutangnya? Jadi, untuk perhitungan yang penerima penghasilan sebagai peserta kegiatan, di sini langsung dikalikan dengan tarif platform yang awal tadi ya, 5%, 15%, tanpa dikurangi dengan 50% seperti yang di atas. Jadi langsung saja, karena dia memperoleh hadiah, itu langsung saja, dia kan 200 juta tuh. Jadi 0 sampai 50 juta akan dikenakan 5%. Sebesar hasilnya 2.500.000. Kemudian sisanya kan yang kedua ini 50 juta sampai berapa tadi yang ada di atas? Nah, ini dia. Sampai 250 juta. 50 juta sampai 250 juta. Yang kedua. Kita lihat ke bawah. Mana dia? Oke. 50 juta sampai 250 juta. Nah, sisanya kan 150 juta nih. Berarti dia masih masuk yang kedua. Kan yang pertama 50 juta. Tentu sisanya dari 200 juta ini dikurang 50 juta, sisanya 150 juta. Masih masuk ke lapisan kedua. Sebesar 15%. Langsung aja hasilnya 22.500.000. Nah, ini ditotalkan sebesar 25 juta. Jadi, hadiah yang diperoleh Taufik sebesar 200 juta ini dikenakan pajak PPh 21 yang terhutang sebesar 25 juta.
hadiah 200 juta, pajaknya 25 juta. Sampai sini jelas? Oke, saya lanjut ya. Perhitungan selanjutnya. Ini diterapkan bagi penerima uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayar sekaligus ya. Dibayar sekaligus. Kan kalau uang pensiun tuh ada yang dibayar per bulan, kayak yang di atas tadi ya, 4 juta per bulan. Ada juga yang langsung dibayarkan langsung sekaligus. Nah, ini tuh untuk yang dibayarkan sekaligus. Nah, khusus untuk perhitungan ini, itu tarifnya berbeda dengan tarif yang umum, yang di tabel di awal tadi. Kalau tabel yang di awal tadi, 0 sampai 50 juta, itu 5%. Kalau untuk manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus ini, tarifnya sampai dengan 50 juta itu 0%. Ingat ya, tarifnya 0% untuk sampai dengan 50 juta. Kemudian 50 juta sampai dengan 100 juta itu 5%. 100 juta sampai dengan 500 juta itu 15%. Tunggu ya, sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Ada telepon tadi sebentar. Tarif. Nah, ini. Dan selanjutnya ya. Kalian bisa baca untuk tarif di manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus. Kita langsung saja ke contoh soal ya. Pada bulan Juli 2018, PT Parades membayar uang pesangon kepada pegawai yang telah purna tugas sebagai berikut. Jadi yang pertama itu Tuan Raihan ya sebesar 80 juta. Jadi dia uang pesangonnya dibayarkan sekaligus. Yang kedua itu Tuan Arfan sebesar 180 juta. Untuk yang pertama, Tuan Raihan 80 juta. Jadi pengenaan tarifnya itu sampai dengan 50 juta itu 0%. Jadi hasilnya pun 0. Sampai yang kedua ini, sisanya kan dari 80 juta ini dikurang 50 juta, sisanya 30 juta. Ini dikenakan ke lapis kedua itu 5%, jadi sebesar 1.500.000. Jadi totalnya 1.500.000. Jadi pajak yang dikenakan atas uang pesangon Tuan Raihan itu sebesar 1.500.000 dari yang totalnya 80 juta ini. Kemudian yang kedua, Tuan Arfan ini kan mendapatkan 180 juta. Jadi
kita hitung di lapis pertama sampai 50 juta itu 0%, hasilnya 0. Kemudian yang kedua tadi 5% untuk 50 juta sampai dengan 100. Di sini yang kedua 50 berarti sampai dengan 100 juta ya. Berarti yang bisa dikalikan hanya 50 juta. Ini 50 juta ditambah dengan 50 juta kan 100. Jadi yang bisa dikalikan dengan 5% di sini adalah 50 juta. Kemudian sisanya berapa? 80 juta. 80 juta ini masuk ke yang ketiga. Untuk tarif untuk 100 juta sampai 500 juta. Jadi yang 100-nya kan udah di sini nih. Sampai 500 juta kan. Jadi yang 80 juta ini masuk ke lapis ketiga. Tarifnya 15% sebesar 12 juta. Totalnya 14 juta 500. Jadi Tuan Arfan mendapatkan uang pesangon sebesar 180 juta. Ini pajak yang dikenakan sebesar 14.500.000. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Jadi kuncinya tuh di sini. Kalian jangan sampai salah perhitungannya. Agak ini sih, agak meragukan sih kalau di sini tuh. Yang besaran ininya kalian jangan salah. Ini sampai 50 juta. Ini sampai 100 juta, jangan kalian tulis di sini 100 juta ya. Jadi tuh kayak ini 50 juta, nanti totalnya ini 100 juta, berarti kan 50 jutanya udah di atas tuh. Nah, berapa kurangnya 50 jutanya di bawah. Jadi ini tambah ini tuh 100 juta. Baru sisanya masuk ke lapis ketiga. Oke, kita lanjut ya. Perhitungan selanjutnya diterapkan pada pejabat PNS, anggota TNI Polri, dan pensiunannya yang memperoleh honor atau imbalan yang bersumber dari APBD atau APBN. Jadi PNS, anggota TNI Polri, dan abdi negara ya, itu kan gaji atau honornya itu bersumber dari APBN dan APBD. Dan pengenaan tarif pajaknya pun berbeda dengan yang umum. Dimana bisa kita lihat di tabel ini, dia pengenaan pajaknya itu tarifnya berdasarkan golongan PNS ya. Golongan 1 dan 2 itu tarifnya 0%. Golongan 3, PNS golongan 3 itu tarifnya 5%. PNS golongan 4 itu tarifnya 15%. Jadi semakin tinggi tingkat golongan PNS-nya, maka tarif pajak penghasilan pasal 21-nya juga semakin tinggi. Langsung kita ke contoh soal. Bendahara Dinas Pendidikan membayarkan honor kepada peserta workshop atas nama Bima dari SMA 1 Pekanbaru sejumlah 2 juta. Jadi dia golongan 3, ada golongan 3. Serak suara ibu. Jadi PPh pasal 21 atas Bima ini langsung karena dia golongan 3, langsung aja kita lihat golongan 3. Nah, tarifnya 5%, langsung aja dikalikan 5% dikali 2 juta. Dia 100.000. Jadi dari honor 2 juta itu pajaknya 100.000. Sampai sini paham? Oke, paham, Bu. Ya, langsung dilihat aja golongan berapa gitu dia. Tarifnya dia sesuai dengan golongan. Kemudian ini yang terakhir ya, diterapkan pada orang pribadi yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri, ini PPh pasal 26 ya.
Nah, ini Mr. Geoveri menerima honor sebesar 100 juta dari Hotel Melia Jakarta. Honor tersebut diperoleh sehubungan dengan jasa konsultasi yang telah diberikannya. Mr. Geoveri ini dia subjek pajak luar negeri ya. Jadi besarnya PPh pasal 26 yang dipotong oleh Hotel Melia adalah sebesar 20% dikalikan dengan honor yang diterima. Sesuai dengan ini ya, ini rumus formulanya. PPh pasal 26 itu sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Langsung aja 20% dikalikan dengan 100 juta. Hasilnya 20 juta. Cukup jelas ya, kalau yang ini tinggal dikalikan aja 20% dari honor untuk subjek pajak luar negeri. Untuk perhitungan sudah jelas ya. Sampai di situ dulu perhitungan kita. Nanti Ibu akan kasihkan tugas mengenai ini juga ya, perhitungan PPh 21 ya. Ini yang 26 Baik, ini Bu. cuman ini aja, tambahan aja. Nanti Ibu akan kasihkan tugas, nanti kalian kumpulnya di Sikuli pertemuan hari ini ya. Pertemuan. Batasnya mungkin nanti sampai besok mungkin. Ya. Enggak hari ini. Oke, Bu. Oke. Hari ini ya, hari ini cukup pertemuan kita. Tadi siapa yang Ibu suruh untuk absensi? Siapa yang Maya, hadir? Bu. Banyakan yang nggak hadir atau banyakan yang hadir nih? Banyakan yang nggak hadir kayaknya, Bu. Banyakan yang berarti Ada juga yang keluar masuk, Bu. ya, yang nggak hadir aja lah yang ditulis. Saya yang tulis juga magang, Bu. hadir aja, Bu. Gimana? Oh, boleh. Oke, Bu. Untuk arsip aja. Udah, Iya, makasih ya. Cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi.